Saya, Lavaniadi SP, selaku Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Izinkan kami untuk melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Produksi Perikanan Nelayan melalui Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar Bersubsidi Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan branding Gelen Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan ibu kotanya adalah Tarempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, memiliki luas wilayah seluas 590,14 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan, 2 kelurahan, dan 52 desa dengan jumlah penduduk sebesar 50.296 jiwa pada tahun 2023. Sebagai kabupaten kepulauan dengan karakteristik mayoritas masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan, maka kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau ini merupakan kendala utama bagi nelayan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat karena harus mengajukan langsung ke kabupaten. Salah satunya adalah pelayanan permohonan surat rekomendasi BBM solar yang sangat dibutuhkan oleh nelayan. Masih rendahnya pelayanan permohonan surat rekomendasi BBM solar bersubsidi yang diajukan oleh nelayan adalah salah satu bentuk pelayanan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, mengingat BBM solar merupakan kebutuhan utama nelayan dalam menunjang usahanya. Dalam pelaksanaannya, kondisi yang terjadi dalam pelayanan pengurusan surat rekomendasi BBM solar bersubsidi bagi nelayan tersebut masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan yakni baru 385 surat rekomendasi BBM yang telah diterbitkan oleh dinas dari 5.200 jumlah nelayan yang ada. Rendahnya permohonan surat rekomendasi yang diajukan ini akan menyebabkan nelayan tidak mendapatkan BBM solar dan tidak bisa melaut, sehingga akan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan dan menurunkan produksi perikanan nelayan di Kepulauan Anambas. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka disusun kerangka pikir yang menjelaskan bagaimana kondisi di lapangan terkait pelayanan rekomendasi BBM solar, faktor-faktor penyebabnya, akibat yang akan ditimbulkan, dan kondisi yang diharapkan untuk mencari gagasan proyek perubahan yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dari gambaran kerangka pikir tentang kondisi pelayanan rekomendasi BBM solar bersubsidi ini, disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah belum maksimalnya pelayanan pengurusan surat rekomendasi BBM solar bersubsidi di Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan. Berdasarkan permasalahan yang tergambar dalam kerangka pikir, maka dilakukan analisa dengan menggunakan analisa SOAR untuk mendapatkan penyelesaiannya melalui terobosan inovatif, di mana hasil analisa didapatkan bahwa strategi opportunities aspiration, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia dan fasilitas tempat di desa atau kelurahan, akan mempercepat proses pelayanan penerbitan surat rekomendasi untuk meningkatkan penyaluran BBM solar dan meningkatkan produksi perikanan nelayan, merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan strategi di atas, maka terobosan proyek perubahan tersebut adalah dengan melalui strategi peningkatan produksi perikanan nelayan melalui gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas atau Gelen Anambas. Melalui penyediaan gerai layanan rekomendasi solar nelayan di setiap desa akan memudahkan nelayan dalam mengurus surat rekomendasi pengambilan BBM solar karena lebih efisien dan mudah tanpa lagi harus ke kabupaten. Seiring dengan kemudahan akses tersebut, maka kebutuhan BBM solar untuk usahanya segera terpenuhi dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun capaian perubahan pada tujuan jangka pendek proyek perubahan adalah sebagai berikut. Milestone ke-1, membangun tim proyek perubahan. Kegiatan membangun tim proyek perubahan dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2024. Yang dilakukan di lingkungan kerja Project Leader, yaitu Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk membangun tim proyek perubahan, Project Leader membuat 5 tahapan kegiatan, yaitu koordinasi dengan mentor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Project Leader pada tanggal 18 dan 19 Juli 2024 untuk mendapatkan arahan dan bimbingan kepada mentor dan pimpinan untuk mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Pembentukan tim efektif. Tim efektif dibentuk pada tanggal 22 Juli 2024 yang dipimpin langsung oleh Project Leader, di mana tim efektif bertugas membantu Project Leader dalam mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Tim efektif terbagi dalam 3 kelompok kerja, yaitu tim penyusunan peraturan, tim pelaksanaan kerjasama, dan tim pelaksanaan strategi marketing. Membangun nilai-nilai tim. Project Leader mencoba membangun nilai-nilai tim untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi keberhasilan kinerja tim yang merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Nilai-nilai tersebut yaitu teamwork, kerja sama tim, kejujuran, komitmen, dan profesionalisme. Distribusi tugas anggota tim, di mana kegiatan ini bertujuan untuk merealisasikan proyek perubahan yang dimulai pada tahap persiapan hingga tercapainya kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan milestones yang direncanakan. Selanjutnya, penerbitan SK Tim Efektif, di mana SK Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Produksi Perikanan Nelayan melalui Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar Nelayan diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2024. Milestone kedua, terbitnya keputusan KDH tentang pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi Solar Nelayan di Desa. Pada milestone kedua ini, tahapan utama kegiatan ini adalah penyusunan dan pembahasan rancangan keputusan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan. Pada kegiatan penyusunan rancangan keputusan Bupati ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil output berupa dokumen rancangan keputusan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan atau Gelen Anambas. Selanjutnya, dokumen rancangan keputusan Bupati tentang pedoman pelaksanaan gerai ini diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil verifikasi dan pembahasan, maka tanggal 15 Agustus 2024 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas nomor 639 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas atau Gelen Anambas. Milestone ketiga, terbitnya keputusan KDH tentang pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi Solar Nelayan di Desa. Pada milestone ketiga ini, tahapan utama kegiatan adalah penyusunan dan pembahasan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan. Pada kegiatan penyusunan rancangan keputusan Bupati ini, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi BBM, yakni telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil output juga berupa dokumen rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan atau Gelen Anambas. Dokumen rancangan keputusan Bupati ini selanjutnya juga diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan pada tanggal 14 Agustus 2024. Dan pada tanggal 15 Agustus 2024 telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas nomor 642 tahun 2024 tentang pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone keempat, MOU atau Perjanjian Kerjasama pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi Solar Nelayan di Desa atau Dinas Desa. Pada milestone keempat ini, tahapan utama kegiatan adalah melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan perjanjian kerjasama pembentukan Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar bersubsidi nelayan antara dinas dan desa atau kelurahan. Pada tahapan kegiatan penyusunan rancangan perjanjian kerjasama ini, juga dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan Gerai Layanan Rekomendasi BBM.
yakni dilaksanakan oleh tim efektif pada tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil output juga berupa dokumen rancangan PKS, pembentukan gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan atau Gelen Anambas. Sebelum dilakukan pembentukan gerai layanan, maka dilakukan rapat koordinasi bersama dengan para stakeholder terkait dalam rangka pembahasan rancangan perjanjian kerjasama untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan tentang pembentukan dan pelaksanaan gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan antara dinas dengan desa atau kelurahan. Kegiatan rapat koordinasi pembentukan gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024, baik secara langsung maupun melalui jaringan, yang dihadiri oleh para stakeholder terkait. Hasil rapat koordinasi tersebut, di mana para stakeholder mendukung pembentukan gerai layanan rekomendasi BBM solar, dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama layanan. Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di ruang aula kantor Bupati Kepulauan Anambas dengan dihadiri oleh sekretaris daerah, para camat, 42 kepala desa atau lurah dari 54 desa atau kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Anambas dengan saksi-saksi dari camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil penandatanganan perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan gerai layanan rekomendasi BBM solar bersubsidi nelayan atau disingkat dengan Gelen Anambas antara Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan dengan kepala desa atau lurah. Milestone kelima, terbitnya dokumen anggaran untuk pelaksanaan gerai layanan dengan output kegiatan, yaitu pengesahan anggaran APBD perubahan tahun 2024. Capaian milestone ini merupakan tujuan jangka menengah proyek perubahan yang dapat direalisasikan, yakni dukungan ketersediaan anggaran melalui pengesahan APBD perubahan tahun 2024. Terlaksananya capaian pada tahapan perubahan atau milestone pada tujuan jangka pendek bahkan tujuan jangka menengah merupakan kerja-kerja tim efektif melalui arahan project leader, yakni keberhasilan dalam melakukan pemilihan stakeholder terkait dengan ketepatan dalam melakukan strategi komunikasi untuk membantu pelaksanaan proyek perubahan. Pemanfaatan teknologi dalam membangun komunikasi dengan stakeholder melalui pembentukan grup WhatsApp di media sosial sangat membantu menginformasikan manfaat pelaksanaan proyek perubahan kepada masyarakat. Saya Haji Abdul Hadis SH.MH sebagai Bupati Kepulauan Anambas dalam hal ini mendukung sepenuhnya keberlanjutan proyek perubahan dari Saudara Rovaniadi SP selaku Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya, Satya SHMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, mendukung sepenuhnya berkelanjutan proyek perubahan dari Saudara Rovaniadi SP selaku Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan judul Strategi Peningkatan Produksi Perikanan Nelayan melalui Gerai Layanan Rekomendasi BBM Solar Bersubsidi Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang disingkat dengan Gelen Anambas, yang digagas dalam rangka pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 10 tahun 2024. Saya mengapresiasi atas proyek perubahan ini karena bertujuan memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan bagi nelayan kecil yang membutuhkan surat rekomendasi pengambilan BBM solar bersubsidi pada gerai-gerai yang ada di desa ataupun kelurahan di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas. Terima kasih, semoga sukses dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.